Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Widianti. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi semester 7 Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Oke, saya buat video ini dikarenakan salah satu syarat UTS praktikum latihan psikologi. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai apa yang sedang terjadi belakangan ini dan sudah jadi tren. Oke, bukan tren ya, lebih tepatnya kayak yang banyak terjadi lah di kalangan remaja-remaja, apalagi saat ini sedang pandemi COVID dan memang anjuran pemerintah untuk kita nggak banyak keluar karena memang menghentikan penyebaran COVID tersebut. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai yang sedang terjadi adalah salah satunya adalah mood swing. Oke, jadi apa sih mood swing tersebut? Bakal kita kulik setelah ini. Oke. Jadi, mood swing adalah perubahan suasana hati, merupakan hal yang normal jika terjadi sesekali. Namun, bila mood swing sering terjadi dan sampai mengganggu kehidupan pribadi, ada kemungkinan kondisi ini terkait dengan gangguan kesehatan, yaitu penyakit bipolar. Oke. Selanjutnya, mood swing adalah perubahan mood atau suasana hati yang jelas terasa atau terlihat. Pada dasarnya, perubahan mood dan emosi ini bisa saja terjadi sesekali dan hal ini disebabkan oleh kelainan tertentu. Pada anak-anak, mood swing biasanya bisa terjadi membuat anak lebih rewel atau bisa dikatakan dengan tantrum. Menurut saya, mood swing ini jika terjadi pada anak-anak itu hal yang biasa, karena yang bisa kita lihat anak kecil kan tidak bisa, mungkin belum bisa mengontrol emosinya sendiri. Jadi mood swing itu tuh kayak ya sudah biasa terjadi gitu, dan kayak rewel tantrum itu udah ya memang bawaan anak gitu. Jadi tapi kalau untuk orang dewasa pastinya kita sudah bisa mengontrol emosi, bisa mengendalikan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Itu tuh kalau kita tidak bisa mengandalkan itu berarti memang kita harus memberikan pertolongan pertama pada diri kita sendiri gitu. Oke. Selanjutnya, orang dengan tipe kepribadian tertentu seperti INTP juga disebut lebih cenderung mudah mengalami mood swing. Namun, jika sampai mengganggu aktivitas sehari-hari atau disertai dengan tanda-tanda lain, mood swing patut dicurigai sebagai gejala atau gangguan mental. Dan itu ketika kita merasakan mood kita swing sekali dalam jangka waktu yang ya ketika hari ini kita mengalami mood yang tidak enak, besoknya mengalami lah, itu yang patut dicurigai dan kita wajib untuk mendapatkan pertolongan pertama pada diri kita sendiri gitu. Oke, jadi kita kali ini akan bahas apa sih tipe kepribadian ENTP. ENTP. Secara garis besar, berikut karakteristik khas dari tipe orang kepribadian ENTP. Yang pertama, orang dengan kepribadian ENTP senang bergaul dengan banyak orang yang datang dari latar belakang yang berbeda. ENTP adalah tipe pembicara yang baik sehingga mudah mendapatkan teman baru. Ini bisa dikatakan ekstrovert karena mereka mudah bergaul, mudah menerima latar belakang teman-teman yang berbeda itu, dan mampu menjadi pembicara yang baik. Itu termasuk dengan kategori orang yang ekstrovert gitu. Oke, yang kedua, sisi negatifnya kepribadian ENTP tidak akan segan menghabisi Anda dalam debat jika pendapat Anda tidak sejalan dengan pemikirannya. Bahkan ketika ia tahu pendapat itu membuatnya kehilangan teman, orang ENTP tidak akan peduli dan akan terus mencecar Anda. Jadi dia tuh tidak terima jika dirinya itu digalahkan. Itu yang bisa saya ambil dari penjelasan tipe kepribadian ENTP tersebut. Untuk karakteristik ketiga adalah salah satu mitos ENTP adalah mereka berdebat karena alasan sederhana, yakni mereka memang senang berdebat. Faktanya ENTP biasanya berdebat sebagai cara mengenal seseorang lebih dekat dan melihat lingkungan dari
cara pandang yang lain gitu. Jadi ENTP itu senang berdebat dan senang mengulik orang ini tuh dari gimana sih pendapatnya untuk dalam hal tersebut gitu. Jadi pendapat ENTP mengenai sudut pandang mereka gitu. Untuk selanjutnya, orang dengan kepribadian ENTP lebih suka memikirkan masa depan daripada terlibat dalam pergulatan masa kini. Sisi buruknya, mereka senang memulai banyak proyek dan tidak peduli bahwa proyek tersebut berhasil atau tidak gitu. Jadi dia tuh termasuk orang yang optimis, tapi optimisnya tuh dia tuh tidak memikirkan hal yang terburuknya gitu. Jadi memang ya udahlah, jalanin aja, nanti pasti juga ada ketemu jalannya gitu. Oke, selanjutnya, mereka adalah tipe kepribadian yang lebih suka wait and see dibanding harus membuat keputusan dengan cepat. Orang dengan kepribadian ENTP memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin secara memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi orang dengan kepribadian ENTP ini tuh jauh lebih pengen tahu apa sih yang terjadi sekarang nih, kok aku pengen tahu ya. Nah, itu tuh bisa dikategorikan dengan orang yang kalau bahasa orang gini tuh kepo. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai orang kepo. Selanjutnya, orang dengan tipe kepribadian ENTP memiliki karisma yang kuat. Ini bisa ditunjukkan ketika ia menarik lawan bicaranya, dan orang kepribadian ENTP ini tuh kayak lebih cenderung mendominasi seseorang tersebut gitu. Jadi memang orang tuh lebih kayak lihat kepribadian ENTP kok bagus banget ya, orang ini jago public speakingnya bagus gitu. Jadi orang tuh lebih tertarik sama cara bicaranya si ENTP tersebut gitu. Orang dengan kepribadian ENTP memiliki karisma yang kuat, bisa ditunjukkan setelah saya jelaskan tadi. Cara meyakinkan lawan bicara, pemikiran cepat, dan kemampuannya untuk menghubungkan ide-ide yang berbeda dengan cara-cara baru akan menciptakan gaya komunikasi yang menarik, menghibur, informatif pada saat yang sama. Nah, di sini saya akan mulai jelaskan mengenai tanda-tanda mood swing, penyebab mood swing, lalu cara mengatasi dan mencegah mood swing, lalu berbagai cara untuk kita terbebas atau tidak bisa kena mood swing lah gitu ibaratnya. Karena kalau kita terkena mood swing itu secara rentan waktu yang nggak cukup jauh gitu, kita bisa dikategorikan sebagai punya penyakit tertentu gitu. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda mood swing tersebut terlebih dahulu. Tanda-tanda mood swing: selama perubahan emosi tidak berdampak kepada kehidupan sehari-hari, maka hal ini masih dapat dianggap normal. Namun, apabila perubahan suasana hati terjadi secara drastis, sering berlarut-larut, dan hingga mengganggu aktivitas, hal ini perlu diwaspadai. Contohnya adalah mood swing yang berlangsung selama beberapa hari atau lebih, membuat Anda menjadi sangat senang dan sedih secara tidak terkontrol, impulsif, sangat mudah tersinggung dan tidak bisa tidur, atau bila perubahan mood sampai mengganggu kegiatan sehari-hari dan merusak hubungan dengan orang terdekat. Perhatikan juga jika mood swing telah mencapai tingkatan yang lebih parah, seperti menimbulkan rasa ingin melukai diri sendiri atau mengakhiri hidup. Nah, mood swing yang muncul bersamaan dengan gejala-gejala tersebut bisa jadi merupakan pertanda gangguan kesehatan mental. Saya beralih untuk menyebutkan penyebab mood swing. Terdapat berbagai penyebab seseorang mengalami mood swing. Di antaranya, yang pertama adalah kondisi hormon. Remaja, wanita hamil, dan wanita menopause adalah kelompok yang memiliki kemungkinan besar mengalami perubahan suasana hati terkait perubahan hormon. Yang kedua, ketidakseimbangan kimia otak. Mood swing bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan zat kimia otak yang mengatur suasana hati. Beberapa contoh zat kimia otak ini adalah serotonin dan dopamin. Untuk penyebab mood swing selanjutnya adalah penyakit tertentu. Penderita
menderita penyakit tertentu juga menjadi faktor yang mendasari kemunculan mood swing. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan gangguan mood adalah kerusakan paru-paru, ginjal atau jantung, penyakit tiroid, dan gangguan pada otak. Selanjutnya adalah gangguan mental. Gangguan mental yang sering terjadi, seringkali dikatakan dengan keluhan mood swing adalah depresi, gangguan bipolar, gangguan kepribadian abang, skizofrenia, dan ADHD. Selain beberapa penyebab di atas, kecanduan atau penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba dan narkotika dan minuman keras serta efek samping obat-obatan tertentu juga menimbulkan mood swing. Nah, di sini saya akan mulai bahas mengenai cara mengatasi dan mencegah mood swing. Jika perubahan emosi ini tidak sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, mood swing biasanya bisa mereda sendiri tanpa perawatan khusus. Meski begitu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah munculnya perubahan mood swing, yaitu menjalani gaya hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan sehat, no junk food, karena kita kan kebanyakan kayak malas masak gitu, udah deh beli junk food aja gitu, beli fast food gitu. Nah, cara yang kedua adalah membuat mood diary. Jika mood swing sering dirasakan, amati tiap kali perubahan suasana hati ini terjadi, kapan waktunya dan apa alasannya. Kemudian catat dalam buku catatan pribadi dengan memperhatikan pola-pola tertentu. Faktor pemicu mood swing dapat lebih mudah dikenali sehingga bisa dihindari. Nah, kita bisa berkonsultasi ke psikiater atau psikolog jika mood swing itu terjadi setiap hari atau dalam rentan waktu yang bersamaan, seperti itu. Untuk mood swing yang parah atau sangat sering terjadi hingga menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, sebaiknya dikonsultasikan pada psikiater atau psikolog. Psikiater atau psikolog dapat membantu mengidentifikasikan penyebab mood swing sekaligus memberikan penanganan yang tepat. Mood swing yang disebabkan oleh gangguan mental sulit sembuh dengan sendirinya. Tanpa penanganan medis, seringkali kondisi penderita menjadi semakin buruk. Pasien dengan mood swing dapat menjalani sesi konseling dan setelah faktor penyebabnya diketahui, dokter akan memberikan penanganan yang baik dengan psikoterapi maupun pemberian obat-obatan. Oke, ya cukup sekian video dari saya. Semoga lebih bermanfaat bagi kalian. See you.